Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat bergabung dalam perkuliahan manajemen pangan halal. Pada pagi ini, kita akan melanjutkan, pembahasan tentang esensi, filosofi, dan dasar hukum pangan halal. Jadi, sengaja saya menyampaikan materi yang kedua ini di awal ya, tentang dasar hukum pangan halal dan bagaimana filosofinya, eee, kenapa sih, kita tuh harus konsumsi makan yang halal dan thayyib dan, eee, apa keuntungannya buat kita dan seterusnya. Ya ini tentunya, eee, kita perlu mengetahui ya, bahwa manusia itu hidup kan, bukan hanya sekedar untuk makan ya, eee, bukan hidup untuk makan tapi kita makan untuk hidup ya. Artinya apa yang masuk ke dalam tubuh kita ini harus kita perhatikan, gitu kan, dari sisi kehalalannya, dari sisi kethayyibannya, ya, dan itu sendiri jelas, apa namanya itu, merupakan kebutuhan dasar kita yang nanti tidak hanya sekedar untuk mengenyangkan saja, ya, tapi, kita makan itu juga kan untuk beraktivitas, untuk beribadah kepada Allah, ya kan, untuk, memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk orang lain. Nah, sehingga nilai ibadah yang harus kita lakukan itu tentunya harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar, yang sudah tertuang di dalam, pedoman hidup kita itu Al-Quran dan hadis. Termasuk juga, dalam penetapan hukum pangan halal ini, ya. Oke, jadi pertanyaan pertama yang muncul adalah, apa sih sebetulnya halal itu? Ya, halal itu dari sisi bahasa itu kan, eee, apa ya namanya itu, mungkin segala sesuatu yang sesuai dengan ketentuan syariat agama, gitu kan, yang sesuai dengan hukum Islam, ya, yang disyariatkan, eee, dan boleh untuk dilakukan, kalau itu merupakan suatu perbuatan, ya. Jadi, segala sesuatu yang boleh untuk dilakukan dan tidak melanggar syariat agama, itu adalah sesuatu yang halal, gitu kan. Lalu apa bedanya dengan, mubah gitu kan, sesuatu yang dibolehkan. Nah, apa, perbedaan halal dengan haram, dengan hukum yang lain, gitu kan. Jadi, eee, kita perlu membuat definisi yang tegas ya, terkait dengan, halal itu seperti apa. Jadi, nah, kalau ini kita kaitkan dengan makanan, ya kan, maka definisi daripada halal itu adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan kaidah hukum syar'i, gitu kan, atau Al-Qur'an, hadis, dan ijma para ulama, ya. Eee, Tentunya di sini ada 2 definisi yang mungkin harus diketahui ya. Halal itu sebagai, perbuatan dan halal sebagai sesuatu yang, substansial gitu ya. Jadi mungkin kita akan membagi, halal haram ini berdasarkan hukumnya itu ada 2 ya, dibagi menjadi 2. Yang pertama itu yang berkaitan dengan perbuatan ya. Perbuatan itu misalnya seperti, beribadah, melakukan aktivitas jual beli ya, kemudian, berhubungan dengan lawan jenis gitu kan, eee, itu ada hukum-hukumnya gitu kan. Contohnya seperti pernikahan ya, pernikahan itu hukumnya apa sih?
bisa berbeda-beda tergantung kondisi, ya kan. Kalau misalnya bagi seseorang yang sudah mampu secara mental dan material gitu ya, maka pernikahan itu wajib gitu misalnya ya, daripada, nanti, dia terjerumus pada sesuatu yang, dilarang gitu kan, misalnya berzina dan sebagainya. Itu kan jelas haram dilakukan karena ada dari apa namanya, perintah juga untuk menjauhi zina gitu kan. Nah, tapi bisa juga pernikahan itu sebenarnya hukum utamanya kan sunnah ya, bukan bukan wajib kan gitu ya. Jadi disunahkan orang itu untuk menikah untuk untuk menyempurnakan agamanya. Jadi sebagian daripada ibadah gitu akan lebih sempurna lagi kalau kita sudah berumah tangga gitu kan, ya. Nah itu jadi, ada kan dalilnya ya, an-nikahi sunnah ya, nikah itu sunnah gitu ya, untuk, menyempurnakan agama gitu. Tapi bisa juga nikah itu menjadi haram kalau dilakukan misalnya tidak sesuai dengan syariat ya, pernikahan sesama jenis gitu kan, itu jelas dilarang ya. Walaupun sekarang trennya ada ya di negara-negara luar gitu ya, laki-laki menikahi laki-laki itu kan jelas itu, jelas melanggar syariat ya dan keadaban juga gitu ya, eee, termasuk juga menikah dengan kerabat dekat gitu ya atau dengan, saudara kandung misalnya ya dengan, yang termasuk mahramnya gitu, itu kan nggak boleh dinikahi ya, dalam Al-Quran pun juga ada keterangan itu. Nah, eee, suatu perbuatan yang tadinya misalnya haram itu juga bisa menjadi halal gitu ya, contohnya seperti, orang berpacaran gitu kan. Berpacaran itu boleh nggak sih menurut hukum Islam? Ya tergantung kondisi. Haram dilakukan kalau bagi pasangan yang belum menikah, gitu kan. Berdua-duaan di tempat gelap, tanpa adanya mahrim itu kan nggak boleh. Tapi kalau sudah menikah ya pacaran itu dalam artian kita melakukan hubungan suami istri dan sebagainya, itu malah menjadi pahala gitu kan. Dihalalkan untuk melakukan hubungan, eee, apa, setelah melakukan pernikahan. Itu jadi yang tadinya haram menjadi halal gitu kan. Nah, ini terkait dengan perbuatan, ya. Termasuk juga puasa gitu kan. Puasa itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada juga yang haram gitu kan. Nah, kalau kita berpuasa di hari-hari tasyrik gitu kan, itu nggak boleh. Di lebaran itu juga nggak boleh puasa gitu. Nah, kemudian yang kedua ada yang hukum itu terikat dengan, eee, asal benda ya. Jadi, hukum mengkonsumsi makanan itu tentunya, terkait dengan hukum asal benda itu apa, gitu kan. Jadi sebetulnya semua yang ada di langit dan di bumi itu kan diciptakan oleh Allah untuk kepentingan umat manusia ya, untuk kemaslahatan umat manusia. Jadi semuanya boleh digunakan, selama tidak ada dalil yang mengharamkan, ya. Makanan apapun boleh dimakan, tapi kalau ada dalil yang diharamkan, disebutkan di dalam Al-Quran, diharamkan bagimu misalnya, bangkai, darah, daging babi dan sebagainya, itu kan berarti kan sudah ada dalilnya. Sehingga hukum asal benda itu pada dasarnya boleh, asalkan tidak ada dalil yang mengharamkan. Nah inilah yang menjadi patokan kita, dasar kita dalam menentukan, kehalalan suatu produk pangan yang terkait dengan proses sertifikasi halal, ya. Jadi kalau Anda nanti menjadi seorang auditor atau mungkin menjadi seorang penyelia halal di satu perusahaan, bagaimana kita bisa memandang suatu benda itu halal atau haram, ya tergantung ada tidak dalil yang mengharamkannya, gitu kan. Dan itu yang nanti akan menjadi dasar dalam proses sertifikasi. Oke. Jadi kita sekarang tidak fokus ke hukum halal dalam hal perbuatan ya. Kita tidak bahas tentang bagaimana
melakukan jual beli yang syar'i dan sebagainya, itu kan itu di luar konteks ya. Termasuk juga makanan pun, bagaimana makanan itu diperoleh, ya. Bagaimana makanan itu diperoleh, dari sumber yang halal atau sumber yang haram, nah itu tidak, bagi kita tidak, untuk pembahasan sampai ke arah sana tidak kita lakukan gitu ya kan. Eee, Walaupun sebetulnya itu bagian juga dari, eee, tinjauan tentang halal haramnya suatu, produk gitu kan. Misalnya makanan hasil mencuri itu kan jelas haram walaupun makanannya halal. Tapi dalam proses sertifikasi, kita tidak sampai sejauh itu melihat apakah daging yang dimasak itu adalah daging hasil mencuri atau tidak. Nah, itu kita tidak sampai ke sana pembahasannya gitu ya. Sehingga kita lebih fokus ke arah, bendanya. Oke, kemudian di sini kita mengenal 3 istilah dalam kaitannya dengan hal, makanan ya, dalam kaitannya dengan, konteks makanan atau pangan. Ada yang disebut halal, thayyib, dan najis, gitu ya kan. Apa sih bedanya atau apa, definisi dari halal itu? Segala sesuatu yang diperbolehkan menurut ketentuan syariat itu kan halal ya, kecuali ada yang menghalalkan. Kemudian thayyib, segala sesuatu yang baik, yang suci, bersih atau lezat. Jadi, eee, bedanya halal dengan thayyib itu, apakah setiap yang thayyib itu sudah pasti halal, atau yang halal itu sudah pasti thayyib? Nah, ya, ini mungkin harus kita definisikan dengan lebih jelas ya. Contohnya misalnya, eee, alkohol itu sebetulnya kan haram ya, tapi thayyib nggak buat kita? Nah, gitu. Atau mungkin, contoh yang lain adalah misalnya, eee, ya kalau kita makan durian ya, durian itu mungkin bagi sebagian orang tidak thayyib ya, karena bisa menyebabkan, sakit perut atau mungkin, kembung gitu ya. Itu makanan, durian itu makanan yang halal, tapi dia tidak thayyib untuk, setiap orang ya, belum tentu ya, eee contoh misalnya yang atau, soto jeroan misalnya. Nah, bagi orang yang sudah punya kolesterol tinggi kan itu jadi tidak thayyib ya, walaupun lezat tapi tidak baik untuk kesehatan, maksudnya karena dia sudah penyakit tertentu. Jadi belum tentu yang hal itu, thayyib gitu kan, tapi yang thayyib sudah pasti halal gitu kan, yang baik menurut kita sudah pasti halal. Eee, yang ketiga ada hukum yang najis ya. Najis itu artinya sesuatu yang kotor, kotor menurut ketentuan syariat Islam ya. Ya artinya kotor di sini kan, bisa karena faktor, apa, ya mungkin ada kotoran yang menempel gitu, juga kategori najis ya. Makanannya sebenarnya bersih, tapi kan terkena najis maka, jadi dihukumi, apa, tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, kita mengenal istilah najis dan mutan najis ya. Jadi suatu najis itu adalah suatu kotoran yang dapat menyebabkan tidak sahnya ibadah. Kalau kita sholat, sarung kita terkena najis, atau mukena kita terkena najis misalnya air kencing gitu ya, air kencing bayi atau air kencing orang dewasa, maka ibadah kita tidak bisa diterima. Nah, bagaimana kalau najis itu mengenai benda yang kita konsumsi? Setiap benda yang najis atau mutan najis yang terkena najis itu haram untuk dimakan. Ya itu sudah ada ya. Jadi, dalilnya sudah jelas kalau ada yang terkena najis, mutan najis itu tidak boleh dimakan ya. Nah, kita, eee
mengenal 3 jenis najis ya. Ada najis berat, najis sedang, najis ringan. Apa bedanya? Kalau najis berat itu contohnya air liur, anjing, ya, atau babi dan turunannya. Ya. Segala bagian dari tubuh babi itu sebetulnya sebagian ulama sudah bersepakat itu merupakan bagian yang haram. Tapi eh, kalau misalnya kita menyentuh anjing gitu ya, eh, pegang bulunya itu gimana? Apakah itu termasuk juga najis berat atau tidak? Nah, di sini beberapa kalangan ulama menyebutkan yang termasuk najis berat itu adalah air liur anjing ya. Jadi kalau terkena jilatan anjing itu harus dibasuh 7 kali. Tapi kalau untuk babi bukan hanya air liur saja, semuanya bagian dari tubuh babi itu haram dan najis hukumnya. Dan menurut mazhab Imam Syafi'i dia termasuk dalam kategori najis berat yang harus cara mensucikannya itu harus dibasuh 7 kali dengan air. Dan salah satunya dibasuh dengan tanah atau bahan kimia. Nah pertanyaannya, kalau misalnya ada perusahaan yang dia memproduksi makanan yang misalnya ya contohnya yang paling sederhana contoh sosis lah ya. Di satu batch hari ini dia memproduksi sosis sapi. Kemudian besoknya dia mengganti bahan itu apa, untuk batch berikutnya dia memproduksi sosis sosis babi, tapi ya apa namanya itu, tidak dicampur gitu ya, bahan-bahannya yang pokoknya untuk sapi-sapi, untuk babi, tapi dia menggunakan fasilitas produksi yang sama, cuma beda hari aja misalnya. Kemudian kalau kita pakai lagi hari ketiga itu pakai untuk memproduksi sosis sapi, kira-kira sosis sapinya halal nggak? Karena peralatan yang digunakan itu bekas, digunakan untuk memproduksi sosis babi, jelas ada kemungkinan peralatan tersebut terkontaminasi. Sudah pasti terkontaminasi dan harus dibasuh 7 kali kalau mau digunakan kembali. Tapi kan ini nggak mungkin. Kalau di perusahaan itu jarang orang pakai nyuci pakai air sampai dengan menggunakan tanah, gitu kan. Apalagi peralatan itu tidak boleh terkena air misalnya. Nah sehingga konteksnya kalau kita mau sertifikasi produk halal harus dipastikan fasilitas produksinya tidak digunakan bergantian dengan produk yang mengandung bahan haram. Apalagi kalau bahan tersebut termasuk najis berat, seperti babi dan ternak. Nah ini penting juga untuk kita ketahui ya. Kemudian yang kedua ada najis sedang, air kencing, kotoran manusia, hewan. Ini sebetulnya kalau terkena fasilitas produksi, cukup dicuci sampai hilang warna, bau, dan rasa najisnya. Jadi kalau kita, misalnya pakaian kita terkena air kencing, kita cium ternyata masih ada bau bau pesing gitu ya, bau air kencing, berarti kita belum belum bebas dari najisnya, itu masih ada di situ. Selama bau, rasa, warnanya tidak hilang, itu berarti belum tersucikan ya untuk apa namanya itu najis sedang. Ada satu kasus ya, misalnya saya pernah mengaudit satu perusahaan, eh, apa namanya itu, eh, di hotel atau perkantoran lah ya. Jadi mereka menggunakan air untuk kebutuhan masak dan mandi itu dari air limbah yang diolah. Air limbah itu kan air dari cucian, air dari mungkin dari apa, mandi dan sebagainya gitu ya. Ditampung ke suatu eh, apa namanya bak penampungan yang besar. Jadi eh, mereka itu mendaur ulang air hasil limbah daripada si hotel itu, apa, perkantoran itu ya, bukan hotel, untuk kebutuhan sehari-hari. Dan kita tahu ternyata air limbah itu mungkin mengandung apa, misalnya di situ ada kotoran manusia, ada air kencing dan lain sebagainya. Dia menggunakan sistem eh,
apa namanya itu, RO treatment ya, untuk menyaring air yang kotor tadi menjadi air yang bersih ya, menggunakan berbagai tahapan. Satu tahapannya dikoagulasi dulu, terus nanti yang, apa namanya itu, eee, limbah padatnya tuh mengendap, tinggal air yang nanti masuk ke nyaringan menggunakan membran filter, terus kemudian ada beberapa tahapan di situ ya, penyaringannya. Sampai ada tahapan terakhir itu ya, dia menggunakan, sistem RO gitu ya, reverse osmosis ya. Ketika kita cek kadarnya, airnya segala macam itu sudah sama seperti air air bersih, gitu, sama seperti air murni, mungkin mirip seperti air yang kita konsumsi sehari-hari gitu ya. Eee, tapi dia bilang, ini kalau nggak dimasak belum layak katanya untuk diminum. Pertanyaannya, dengan proses treatment tadi, kira-kira air yang sudah terkotori oleh najis tadi masih bisa kita pakai nggak? Nah, ini menurut, Anda gimana? Ya kalau misalnya proses treatment tadi mampu menghilangkan warna, bau, dan rasa najisnya itu bisa ini kan ya, maka air itu bisa digunakan kembali. Air itu bisa digunakan kembali selama warna, bau, dan rasanya itu tidak, apa, eee, berubah gitu ya, jadi, sudah kembali lagi ke sifat asalnya, gitu ya. Nah, jadi di sini proses pencucian itu penting, gitu ya, cuma masalahnya kan tadi ya, karena ini sama-sama ya, dalam keadaan cair gitu ya, maka, eee, ya harus dipastikan di situ proses penjernihannya seperti apa gitu dan seterusnya. Kemudian ada juga ya satu kasus contohnya ketika saya mengunjungi satu perusahaan sosis di Jakarta pada saat itu, kita diminta, apa, ingin memastikan tempat penyimpanan dagingnya. Itu karena, eee, kita perlu mengetahui apakah pendinginnya atau kalau di perusahaan itu kan bukan menggunakan kulkas lagi ya, tapi menggunakan cold room ya, ruangan yang dingin, suhunya sampai -20 gitu ya. Mirip seperti kulkas, seperti freezer tapi dalam ruangan yang besar. Nah, kita masuk ke situ dan kemudian kita cek gitu kan, dagingnya disimpan di mana, terus ada daging yang lain atau tidak gitu ya. Eee, nah, kebetulan pada saat itu ya kita, eee, cek ya, gudangnya, penyimpanan bekunya itu, dan ternyata yang digunakan di situ memang dagingnya daging halal ya, tapi bukan dari daging sapi, daging kerbau karena harganya lebih murah. Tapi di dokumennya dia bilang daging sapi. Nah, ini sempat jadi ini juga, jangan-jangan dia juga menyimpan, produk lain yang tidak kita ketahui kan, mungkin ada yang, apa, menggunakan daging babi atau tidak gitu kan, tapi alhamdulillah sih setelah saya cek semuanya dia tidak menyimpan untuk barang yang tidak yang haram gitu ya. Nah permasalahannya kalau si daging beku itu misalnya dikirim menggunakan kontainer yang kita nggak tahu kontainernya itu bekas dipakai oleh daging babi ya, beku, kira-kira daging sapinya bisa nggak digunakan kalau dikirimnya bercampur dengan daging babi atau mungkin kontainer atau, alat angkutnya itu bekas dipakai untuk mengangkut daging babi. Kira-kira menurut Anda gimana itu? Dia ada potensi terkontaminasi atau tidak? Jelas di situ akan ada kontaminasi dari produk yang tidak halal dan itu harus dicuci sampai 7 kali dan itu nggak mungkin kalau kontainer itu. Jadi berarti harus dipastikan bahwa alat yang digunakan itu termasuk juga transportasi pengangkutannya bebas dari bahan yang tidak halal atau bahan yang halal. Kalau bisa sih dedicated facility, itu dipastikan dia memang hanya untuk produk halal saja. Ini karena beratnya resiko kalau terkontaminasi oleh najis.
Nah, kemudian yang ketiga ada najis ringan ya. Kalau najis ringan itu biasanya cukup diperciki oleh air dengan menggunakan lap basah ya. Itu bisa hilang najisnya. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI. Ya, ini kalau di perusahaan kan jarang lah ya. Paling yang sering adalah yang kedua dan yang pertama dengan yang kedua. Jadi sekali lagi, setiap benda yang terkena najis atau yang sifat mutan najis maka haram untuk dimakan. Perhatikan ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya apa namanya itu untuk kayak kita itu masak misalnya ya. Ternyata eh, apa kuali kita itu terkena kotoran gitu ya atau kayaknya ada cicak atau apa gitu. Nah, itu gimana? Apakah bisa digunakan? Ya, kalau misalnya dicucinya dengan bersih, ya mungkin masih bisa gitu ya. Dan pastikan bahwa peralatan itu memang tidak terkontaminasi oleh najis. Gitu. Tapi sering kita temui, kadang-kadang kalau di pedagang-pedagang kaki lima gitu ya, pencucian itu tidak yakin bisa membersihkan najis gitu kan. Apalagi kalau dicucinya berkali-kali dengan menggunakan ember yang sama gitu. Nah, yang tadinya terkontaminasi najis dicuci di situ yang bersih malah terkena najis kan. Nah, ini hati-hati loh kalau Anda makan-makan di pinggir jalan, itu pastikan itu pencuciannya itu higienis, bersih ya. Karena kita khawatir kalau ternyata ada kotoran apa yang nempel di peralatan makannya atau tempat masaknya itu bisa menyebabkan barang yang halal itu menjadi tidak halal atau terkena najis tadi. Sorry, kenapa jadi hilang? Oke, selanjutnya ya. Next. Nah, apa sih sebetulnya sih tujuan dari hidup manusia ini dalam pandangan Islam? Ya. Kita lihat di dalam salah satu ayat Al-Quran gitu ya, bahwa tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuan hidup kita ini semata-mata kan untuk mengabdikan diri beribadah kepada Allah, menjalankan segala syariatnya dan menjauhi segala larangan. Nah, bagaimana kaitannya dengan eh, mengkonsumsi produk yang halal dan baik? Allah juga menggariskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 disebutkan ya, ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang ada di muka bumi ini yang halal dan baik. Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, kullu mimman fil ardi halalan thayyiban. Makanilah yang ada di muka bumi ini dan makanan yang halal dan baik. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pedoman kepada kita. Ya, sudah memberikan arahan ya, petunjuk dalam Al-Qur'an, makanlah yang makan dan makanlah makanan yang halal dan baik. Itu perintah loh, dalam surat Al-Baqarah tadi. Makanlah dari apa yang direzekikan oleh Allah yang halal dan baik.
Nah, terus kalau kita tidak mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, apa akibatnya bagi kita? Ya, sebetulnya di balik makanan yang halal itu ada hikmah yang bisa diperoleh oleh manusia, ya. Cuma kadang-kadang manusia tidak menyadarinya, gitu ya. Eh, Sehingga kita perlu, ya, memahami betul apa sih sebetulnya esensi atau tujuannya Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah tadi, ya. Ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyib. Kemudian di sini juga Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kullu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, hai orang-orang yang beriman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kullu min thayyib, makanlah yang baik-baik, ya, yang dirizkikan oleh kamu, yang dirizkikan kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepada Allah, ya, dan kepadanya lah kamu ta'budun, beribadah, hanya beribadah kepada Allah. Jadi di sini jelas bahwa mengkonsumsi makanan yang halal itu merupakan perintah Allah, tidak boleh kita langgar, ya, dan menjauhkan diri daripada bujukan setan. Tapi kadang kita suka terjerumus, ya, dengan bujuk rayu setan yang misalnya contohnya dengan sekarang semakin trennya gaya hidup, apalagi kita yang tinggal di perkotaan gitu kan, kalau ada makanan-makanan yang baru gitu, yang lagi viral gitu ya kan, entah itu makanan yang halal atau tidak, atau yang diproduksi dari produsen lokal atau dari luar negeri misalnya, ya, eee, contohnya seperti Korean food, Japanese food gitu ya, yang mungkin kita nggak tahu itu makanannya halal atau enggak sih. Eee, saya kayak kayak contoh yang terakhir kasus Mixu, ya, Mixu itu es krim kan, yang dari Cina, tuh sampai orang-orang pada beli banyak gitu ya. Awalnya kan dia belum tersertifikasi halal, kita nggak tahu, walaupun produknya itu es krim, bisa jadi dia mengandung sesuatu yang tidak halal, ya. Misalnya dia menggunakan gelatinnya gelatin babi, ya, maka produk es krim itu menjadi tidak bisa dikonsumsi karena di situ mengandung bahan yang haram, dan mengandung bahan haram berarti menjadi produknya mutan najis dan itu haram untuk dikonsumsi, ya. Tapi kadang kita suka ikut-ikutan tren gitu. Beruntung ya, alhamdulillah ya kalau untuk kasus Mixu itu mereka sudah bersertifikat halal. Nah, bagaimana dengan makanan-makanan yang belum ada sertifikat halalnya tuh yang ada di mall-mall yang apa kalian peduli bahwa produk makanan itu sudah tersertifikasi halal atau belum? Terkadang kita nggak mikir sampai sejauh itu kan. Ah, yang penting makanannya enak, harganya murah, lagi viral, orang-orang udah pada nyoba, masa saya belum nyoba gitu kan, nanti saya ketinggalan, nggak update dong saya gitu. Nah, akhirnya anak-anak muda sekarang itu berpikir halal itu urusan ke sekian-sekian gitu, bukan urusan nomor satu. Sebelum kita mengkonsumsi makanan itu pastikan dulu apakah makanan itu sudah terjamin kehalalannya atau tidak. Nah, itulah ciri muslim yang baik, ya. Jadi kita harus pastikan apa yang kita makan, apa yang kita minum itu sesuatu yang halal karena itu merupakan bagian daripada ibadah kita kepada Allah. Perintah Allah kepada kita untuk mengkonsumsi makanan halal. Jelas itu merupakan bagian daripada ibadah. Nah, sekarang kan halal produk itu tidak hanya sekedar makanan, minuman, tadi kemarin sudah saya jelaskan ya, bisa mencakup semua aspek, ya, industri, ya, kosmetik, farmasi, obat-obatan, ya, vaksin, ya, termasuk juga jasa, pengangkutan tadi saya bilang ya, dan lain sebagainya itu harus dipastikan halal, karena ini menyangkut daripada nilai ibadah kita. Nah, dengan demikian, maka kita harus eee, bisa memahami ya, bahwa
apa sih sebetulnya esensi makanan itu dalam ajaran Islam itu kan yang pertama dia harus halal, yang kedua harus bermanfaat, ya, halalan thayyiban, aman dan baik untuk dikonsumsi. Aman di sini artinya berarti tidak mengandung bahan berbahaya, baik untuk kesehatan, ya. Itu yang memang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanlah makanan yang halal dan baik. Tapi kadang-kadang dengan kemajuan teknologi, tadi contoh kasus seperti misalnya ada restoran baru yang baru buka gitu kan. Wah, ini lagi viral nih makanannya nih. Kita nyobain. Kita nggak tahu kalau di dalamnya itu ternyata dia mengandung bahan yang tidak halal misalnya, ya. Apakah itu dari bumbunya, apakah dari bahan bakunya, atau mungkin dari bahan penolongnya misalnya. Kita nggak tahu di situ mengandung sesuatu yang halal, tidak halal atau tidak. Nah, jika ada suatu produk makanan halal yang dengan kemajuan teknologi itu ternyata kita tidak bisa lagi menelusuri kehalalannya dan kita tidak bisa memastikannya apakah itu, produk itu halal atau tidak gitu ya, maka statusnya menjadi syubhat atau masybuh, itu artinya meragukan. Nah, status yang meragukan ini kan sekarang sering kita temui ya. Ya, contohnya di kantin aja. Anda tahu nggak sih makanan-makanan yang dijual di kantin itu misalnya ya, yang menggunakan daging hewan sembelihan, daging ayamnya itu sudah pasti disembelih dengan cara yang syar'i atau tidak? Walaupun kita mengkonsumsi daging ayam, tapi kalau misalnya dagingnya disembelih tanpa membaca basmalah, misal, dagingnya jadi halal nggak untuk dikonsumsi? Nah, ini status yang menurut saya juga perlu apa, dikaji lebih jauh. Jangan-jangan proses penyembelihannya itu tidak sesuai dengan kaidah syar'i. Apalagi kalau kita lihat di RPH-RPH sekarang ada ya penyembelihan yang mungkin dia ngejar target dalam satu malam dia harus motong 1.000 ekor apa 2.000 ekor. Jadi potong langsung lempar, kadang-kadang ayamnya belum mati dimasukkan ke dalam air panas. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan. Sehingga apa yang harus kita lakukan kalau kita menempat suatu hal yang syubhat? Nah, sikap seorang muslim terhadap hal yang syubhat itu adalah apa yang sudah dicontohkan dalam hadis Rasulullah, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Dan di antara keduanya ada perkara yang samar atau subhat. Barang siapa menjaga diri dari perkara yang subhat, berarti ia telah menjaga agama dan kehormatan. Barang siapa terjatuh kepada yang subhat, berarti ia telah terjatuh dalam yang haram. Jadi, sebaik-baiknya keimanan kita, kalau kita menemukan perkara yang subhat, lebih baik kita jauhi, tinggalkan. Ya. Tapi kadang-kadang kan keimanan kita itu beda-beda ya. Wah, ini apa namanya itu makanannya enak nih ya. Nggak tahu daging sapinya sudah halal atau tidak atau daging ayam. Ah, yang penting saya baca Bismillah aja sudah aman gitu. Nah, itu kan berarti ya iman kita masih dipertanyakan. Ada contoh kasus yang lain ya. Kalau di Indonesia itu kan kalau kita nggak menghormati orang lain dianggap tidak toleran. Misal pernah satu ketika ada cerita seorang Muslim yang tinggal di daerah yang mayoritas non Muslim ya, misalnya di daerah Manado atau di daerah Sumatera Utara gitu ya. Nah, ketika ada suatu acara apa namanya itu ya, mungkin hajatan kalau di kita gitu ya. Terus diundanglah si masyarakat Muslim itu ke tempat hajatannya itu ya, yang yang punya hajat itu adalah orang non Muslim gitu ya. Nah,
pada saat disidangkan makanan ya, misalnya prasmanan, ya dia tidak menyewa catering, dia masak sendirilah di rumah gitu ya, mungkin menggunakan peralatan makan yang ada di rumah. Begitu kita tahu kalau dia itu sebenarnya sehari-hari mungkin sering mengkonsumsi makanan yang tidak halal, gitu ya. Mungkin dalam kasus ini, si itu ada satu orang tamu yang bercerita gitu ya, eee, gimana kita bisa yakin kalau makanan yang dihidangkan itu tidak terkontaminasi oleh produk yang tidak halal, sementara dia sendiri mungkin sehari-hari mengkonsumsi makanan yang tidak halal. Nah, tapi dengan alasan menghormati tamu, menghormati tuan rumah gitu kan, disuruh makan, kalau nggak makan gimana, nggak enak. Terus dalam hati tapi kita nggak yakin kalau makanannya itu halal. Apa yang harus dilakukan? Ya ini kan perkara yang syubhat juga, gitu kan, ya. Banyak contoh-contoh kasus yang seperti itu, ya. Kalau kita jalan-jalan ke luar negeri juga kadang-kadang kita nggak yakin nih makanan yang kita konsumsi ini sebetulnya dia sudah halal atau belum nih. Nah, kalau kita yakin bahwa itu adalah suatu yang kemungkinan, eee, mengandung hal yang haram atau syubhat tadi, lebih baik kita tinggalkan, ya. Karena itu sebaik-baiknya iman kita, ya. Lebih baik kita tinggalkan daripada kita terjerumus pada sesuatu yang haram. Nah, ketahuilah dalam tubuh kita terdapat segumpal darah dan, eee, jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh. Namun jika ia rusak maka akan rusak pula seluruh. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita minum, ya, itu tergantung dari mempengaruhi akan, perilaku diri kita, ya kan. Jadi hati-hati, ya, kita mengkonsumsi makanan itu harus jelas kehalalan. Itulah esensinya ya sebagai seorang muslim karena memakan makanan yang halal itu adalah kewajiban, ya, perintah Allah. Dan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik merupakan perwujudan dari ketaatan kita kepada Allah. Ya kan Allah memerintahkan, "Makanlah makanan yang halal dan baik dari apa yang telah direzekikan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan kamu beriman kepada." Ini sudah jelas perintah, ya. Jadi mengkonsumsi makanan yang baik itu merupakan perwujudan daripada keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan Allah tidak semata-mata memberikan perintah kepada kita kalau bukan untuk kemaslahatan kita, bukan untuk kebaikan Allah, untuk kebaikan manusia. Ya, itu adalah bukti kasih sayang Allah kepada makhluknya. Tapi terkadang manusia itu kan selalu digoda ya. Tadi saya katakan setan selalu menjerumuskan manusia dari jalan yang benar ya ke jalan yang salah gitu ya. Nah, inilah merupakan bentuk ujian ya terhadap keimanan seseorang. Jadi sejauh mana kita mampu mempertahankan keyakinan kita ketika kita dihadapkan terhadap suatu masalah. Termasuk misalnya mengkonsumsi babi ya. Apakah babi itu termasuk hewan yang, eee, membahayakan kalau dikonsumsi, merugikan, atau bisa mempengaruhi kesehatan seseorang gitu ya. Tapi banyak orang yang makan babi biasa-biasa saja misalnya gitu, ya, yang non muslim. Nah, kenapa babi itu diciptakan kalau tidak boleh dikonsumsi? Ya tidak lain itu merupakan ujian bagi kita ya terhadap keimanan seseorang. Tidak ada hikmah di balik penciptaan apapun ya, yang ada di muka bumi ini Allah yang lebih tahu semuanya. Nah, disitulah kita perlu, meyakini ya akan hikmah di balik perintah Allah ini apa, itu adalah untuk kebaikan kita. Nah, di sini juga ada korelasi ya antara mengkonsumsi makanan halal dengan ibadah. Suatu ketika ada riwayat ya dari hadis Rasulullah, eee, meriwayatkan
ada seorang laki-laki, dia telah menempuh perjalanan jauh, rambutnya kusut ya, acak-acakan, badannya kumal ya, berdebu. Lalu ia menengadahkan kedua tangannya ke langit, ya Robbi, ya berdoa. Sedangkan ia memakan makanan yang haram, pakaian yang ia pakai juga dari harta yang haram, dan ia minum dari minuman yang haram, dan dibesarkan dari hal-hal yang haram. Bagaimana mungkin akan diterima doa? Jadi, kalau sehari-hari kita itu tidak lepas dari makanan-makanan yang haram, pakaian yang kita pakai juga dari harta yang haram, minuman yang haram, dan dibesarkan dari hal-hal yang haram. Itu akan mempengaruhi nilai ibadah kita. Kita berdoa, apapun juga kekuatan kita doa, tidak akan dikabulkan oleh Allah kalau apa yang kita makan sehari-hari itu tidak halal. Jadi jelas, ya, mengkonsumsi makanan yang halal itu akan mempengaruhi kehidupan kita, termasuk juga mempengaruhi nilai ibadah kita. Nah, itulah pentingnya kita mengkonsumsi makanan. Kemudian ada beberapa tingkatan hukum syar'i dalam penetapan pangan halal. Ya. Yang pertama adalah Al-Quran ya sebagai pedoman utama, dan sumber dasar hukum itu ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Termasuk juga dalam ketetapan tentang makanan yang dihalalkan, makanan minuman yang dihalalkan oleh Allah dan yang diharamkan. Ya. Kemudian kalau ada sesuatu yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis dan masih memerlukan kajian lebih lanjut, ya, ya, ya itu nanti akan ada ijma, kias, dan fatwa ulama. Ya. Contohnya segala sesuatu yang apa subhat ya. Segala sesuatu yang hal dan haram itu jelas, tapi kadang-kadang keduanya ada terdapat gray area subhat. Maka disitulah dibutuhkan fatwa, ya, karena adanya status yang belum jelas tadi. Contoh kasus adalah pada tahun 2001 pernah terjadi kasus yang cukup menghebohkan, yaitu kasus Ajinomoto, di mana ketika ditelusuri ternyata Ajinomoto ini ya, Ajinomoto kan salah satu produk MSG ya, atau vetsin yang pada saat itu menjadi unggulan lah ya, produk yang paling laku di pasaran gitulah ya. Tapi ketika diteliti ternyata dia menggunakan bahan media yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri. Karena ini produk fermentasi ya, fermentasi tetes tebu kan dari tebu dibuat menjadi MSG. Nah, pada saat difermentasi, dia menggunakan mikroorganisme yang ditumbuhkan sebelumnya dalam media yang mengandung derivat babi. Medianya itu adalah baktopepton. Baktopepton ini diambil dari pankreas babi. Dan media itu sebetulnya hanya digunakan sebagai bahan penolong untuk menumbuhkan mikroba sebelum menginokulasikan mikroba sebelum dipindahkan ke media produksi. Jadi dia hanya untuk menyiapkan lah ya sampai si mikrobanya itu siap untuk beradaptasi dengan media produksi, dia ditumbuhkan dulu dalam media yang mengandung baktopepton atau disebut media inokulan. Nah, kalau bakteri itu kemudian dipindahkan ke media produksi, kemudian menghasilkan MSG, kira-kira MSG-nya jadi halal atau enggak? Bakterinya sendiri sih dia tidak mengandung sesuatu yang haram. Yang namanya mikroba lah ya, mikroba itu kan halal kecuali yang membahayakan. Tapi ketika bakteri itu ditumbuhkan dalam media yang mengandung baktopepton, yaitu media sumber nutrisi untuk makanan mikroorganisme tadi itu dari yang bersumber dari pankreas babi, maka si mikroba tadi sudah terkontaminasi oleh produk yang haram. Kalau mikroba tadi dimasukkan ke dalam media produksi, berarti media produksinya juga terkontaminasi karena dia tadi sudah bersentuhan dengan barang yang haram.
Kira-kira kalau dilakukan produksi, hasil produksinya itu halal atau tidak? Walaupun di produk akhir, baktopepturnya itu tidak ada, bakterinya juga tidak ada, tidak ditemukan dalam produk MSG. Jadi produknya sudah dipisahkan. Tapi selama proses produksi, dia bersentuhan dengan barang yang halal. Akibatnya apa? Maka produk tadi menjadi mutan najis, dan produk yang mutan najis itu hukumnya haram. Nah, sampai pada saat itu hebohlah para pelaku usaha itu karena banyak Ajinomoto yang ditarik dari pasaran sampai-sampai ya mengganggu stabilitas perekonomian juga ya, karena pedagang-pedagang itu juga kan banyak yang menggunakan MSG ya. Walaupun pada saat itu mungkin ada produk lain, tapi produk MSG itu yang terkenal pada saat itu dan banyak yang pakai kan, terutama penjual bakso, penjual mie ayam dan lain sebagainya. Kagetlah mereka, wah ternyata Ajinomoto itu haram ya, kita selama ini pakai, gimana gimana dan seterusnya. Akhirnya keluarlah fatwa MUI ya kan, tentang kehalalan dari produk-produk hasil fermentasi. Kalau medianya itu diganti dengan media yang halal, sebetulnya nggak ada masalah. Dan akhirnya Ajinomoto disertifikasi pada saat itu dan mengganti bahan medianya dengan yang. Nah, kemudian di sini ada definisi tentang eh, produk pangan halal ya, menurut peraturan pemerintah tahun 1999 nomor 69 disebutkan apa sih yang dimaksud dengan pangan halal itu. Pangan halal adalah ya pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Jadi pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram untuk dikonsumsi. Baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, maupun bahan penolong. Tadi contoh kasus dalam Ajinomoto itu bahan media untuk pertumbuhan mikroba itu termasuk bahan penolong karena dia tidak ditemukan di produk akhir. Dia hanya membantu proses fermentasi, inokulasi selama pertumbuhan mikroorganisme tadi. Ya. Nah, jadi pangan yang halal itu ya tidak boleh mengandung bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong yang berasal dari bahan yang haram. Ya, termasuk produk pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetik dan iradiasi pangan dan yang pengelolaannya atau pengolahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum syariat Islam. Jadi definisi pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram, baik bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong, dan pengolahannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bahannya sudah halal, bahan bakunya halal, bahan tambahnya halal, bahan penolongnya halal, tapi diolah tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, misalnya tadi pemotongan ayamnya tidak syar'i, ya sama aja. Walaupun menunya daging ayam gitu ya, tapi menunya misalnya ayam goreng, tapi ayamnya diperoleh dari RPH yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, cara pemotongannya, maka statusnya menjadi tidak halal. Jadi sekali lagi definisi pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram untuk dikonsumsi umat Islam, baik bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan maupun bahan penolongnya, dan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, di sini ada 12 prinsip ya dalam penetapan pangan halal. Ya. Yang pertama adalah prinsip bahwa segala sesuatu itu pada asalnya mubah. Mubah itu diperbolehkan dan tidak ada aturan khusus tentang kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Misalnya di sini landasannya ya dalam surat Al-Jasiyah ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah telah memudahkan untukmu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Semuanya untukmu daripadanya. Jadi kita diberikan karunia oleh Allah untuk memanfaatkan apapun yang ada di muka bumi ini. Belum tahukah kamu bahwa sesungguhnya Allah telah memudahkan untuk kamu apa-apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan ia telah sempurnakan
nikmat-nikmatnya untuk yang nampak maupun yang tidak nampak. Sungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kamu menyia-nyiakan. Dan Allah telah memberikan beberapa batasan, jangan kamu langgar, ya. Dan Allah telah mengharamkan sesuatu, maka jangan kamu pertengkarkan. Dan Allah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasih sayangnya kepadamu, ya. Jadi ini, tentunya jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemudahan kepada kita untuk memanfaatkan segala apa yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan, kehidupan umat manusia. Tapi Allah telah memberikan batasan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, ya. Jadi jelas kita nggak boleh melanggar itu. Dan mengharamkan segala sesuatu itu adalah hak Allah semata, ya. Di sini Allah menyebutkan dalam surat Al-An'am, ya, "Sungguh Allah telah menerangkan kepadamu apa yang Dia haramkan. Janganlah kamu berani mengatakan terhadap apa yang dikatakan oleh lidah-lidah kamu dengan dusta, bahwa ini halal dan ini haram, supaya kamu berbuat dusta atas nama Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berani berbuat dusta atas nama Allah tidak akan mendapat keberuntungan." Dalam surat An-Nahl ayat 16. Jadi pada saat itu, munculnya ayat ini adalah terkait dengan adanya beberapa pendeta Nasrani yang mengutak-ngatik ayat yang ada di dalam Injil, yang dalam perintah, apa, kaum Nasrani itu pada awalnya tidak boleh mengkonsumsi daging babi karena mereka juga apa namanya itu, eee, sebagian itu menerima, eee, Injil dalam perjanjian lama yang ada di dalam kitab Taurat dan Zabur, itu di situ jelas tertulis bahwa babi itu hukumnya haram dan tidak boleh dikonsumsi. Tapi kita lihat sekarang, orang-orang Nasrani itu kenapa mereka menghalalkan babi? Karena mereka membolak-balikan firman Allah yang mengatakan ini halal, ini haram. Padahal jelas di situ sudah ada ketentuannya, ya. Dan mereka menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan mereka sendiri, ya. Sehingga ya bahkan ada beberapa kaum Nasrani yang sampai sekarang pun juga ada yang dia tidak mau makan babi, kan dia yakin di dalam perintah Allah, salah satu perintah dalam Injil itu ada tentang itu, ya. Dan termasuk kaum Yahudi sampai sekarang mereka tetap memegang, eee, perintah yang terdapat dalam kitab Taurat, yaitu dia larangan untuk mengkonsumsi daging babi. Jadi, umat Islam dan umat Yahudi, tidak makan babi. Karena di dalam, ayat dalam apa, eee, kitabnya jelas di situ ada keterangan untuk larangan memakan daging babi. Nah, kemudian yang ketiga, eee, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram termasuk dosa besar. Jadi kita nggak boleh sekali-kali mengatakan ini halal, yang ini haram. Padahal kita nggak tahu, ya, eee, apa, eee, dasar kita menghukumi itu halal, apa dasar kita menghukumi itu haram, gitu kan. Kalau kita nggak punya ilmunya, kita nggak boleh sembarangan, ya, mengatakan ini halal, ini haram. Apa dasarnya, kan? Jadi yang berhak untuk mengharamkan dan menghalalkan segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya berpatokan kepada apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Para ulama pun juga sama, majelis ulama memfatwakan ini halal, ini haram, dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Dasarnya dari perintah Allah, dari ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Itu sebagai dasar hukum kita dalam menetapkan pengakuan, ya. Kemudian dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, "Mengapa kamu tidak memakan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelih? Padahal Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan atasmu, kecuali yang terpaksa kamu memakan." Nah, nanti ada di dalil nomor 12, ya. Keadaan terpaksa itu membolehkan kita mengkonsumsi yang haram. Tapi keadaan-keadaan terpaksa, ya. Kemudian menghalalkan yang haram akan mengakibatkan timbulnya keburukan dan bahaya, ya. Misalnya, sekarang Anda tahu nggak sih
kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan mengkonsumsi daging babi ya. Dalam surat An-Nahl ayat 114, Allah sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tapi barang siapa yang terpaksa memakannya dan tidak menganiaya dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kenapa Allah itu melarang kita untuk mengkonsumsi daging babi dan turunan? Sebetulnya ya kalau kita sudah yakin ya dengan ya, pengetahuan kita, dengan keimanan kita, itu perintah Allah tidak bisa ditawar-tawar lagi ya. Dogma yang memang harus kita terima dan harus kita laksanakan. Tapi mungkin nggak sih sebetulnya dengan ilmu pengetahuan ada hikmah di balik Allah mengharamkan babi? Kalau masalah daging babi mengandung cacing pita mungkin selama ini orang bisa aja kan, menghilangkan cacing pitanya itu dari dagingnya misalnya atau memasak dengan matang sampai cacingnya mati gitu ya, itu kan tidak masalah. Atau mungkin karena lemak babi mengandung kolesterol yang lebih tinggi dibandingkan dengan lemak hewan lain, mungkin bagi orang yang kelebihan kolesterol itu bermasalah, tapi kan secara umum tidak. Atau yang terakhir mungkin kasus flu babi ya. Flu babi itu apa sih? Kasus yang menyebabkan babinya itu, terserang apa, eee, ya jadi dia bisa menyebabkan kematian lah gitu ya, sama seperti kasus Covid kemarin gitu ya, jadi, karena adanya, mutasi genetik mungkin dari, hewan itu bisa bisa beralih ke manusia gitu kan. Nah ini juga, perlu dikaji lebih jauh lagi ya. Tapi yang jelas, eee, mungkin ada berbagai hikmah yang belum kita ketahui ya, di balik diharamkannya babi. Dan, eee, hasil penelitian sains juga menunjukkan kalau daging babi itu babi itu memiliki struktur genetik yang hampir mirip dengan manusia ya, 95% struktur DNA-nya itu mirip dengan manusia. Kadang-kadang dia insulinnya bisa dipakai juga untuk, yang penyakit diabetes, walaupun sebetulnya nggak boleh karena dia kan memang dari yang haram gitu ya. Jadi kalau suku genetiknya itu sama, ada nggak kemungkinan kalau orang yang mengkonsumsi babi itu mungkin secara genetik akan terpengaruh sikap dan perilakunya? Yang kita tahu selama ini kan babi itu punya perilaku yang jorok gitu ya kan, menyukai sesama jenis, kemudian kadang-kadang dia, eee, ya perilaku-perilaku lainnya yang menyimpang. Ya jangan-jangan perilaku orang-orang sekarang itu juga karena memang apa yang dimakannya itu ya mempengaruhi, kehidupannya ya. Kita juga harus hati-hati gitu kan, apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa mempengaruhi perilaku kita ya. Jangan sampai kita memberi makan anak-anak kita gitu atau saudara-saudara kita itu dengan makanan yang haram. Nah, itu akan mempengaruhi perilaku kita. Nah, di sini ada peta kemungkinan pencemaran daging babi dan berbagai produk sehari-hari ya. Hanya dari dagingnya itu bisa dipakai untuk, produk bakso, ham, burger, dan lain sebagainya ya. Terus, lemaknya untuk campuran sosis, bakso, minyak babi ya, penyedap, shortening ya. Kemudian untuk pencampur vegetable oil ya, eee, terus kemudian gelatinnya itu dipakai untuk, pelembut ya, produk yogurt, es krim, mentega, susu, kemudian kapsul, ya stabilizer ya, kemudian cake ya, eee, jus, sirup, dan lain sebagainya. Termasuk juga tadi, darahnya untuk media fermentasi mikroba ya, produksi sosis, pembentuk gel, ya, kulitnya untuk produksi kolagen, untuk produksi gelatin juga, ya, untuk, eee, jaket, tas, dan sepatu ya, untuk aksesoris.
Bahkan termasuk kotoran juga bisa digunakan untuk pupuk. Jadi babi itu juga banyak sekali ya yang bisa dimanfaatkan. Tapi semua ini kan dari sesuatu yang haram, jelas tidak boleh. Termasuk juga usus pankreasnya, ya, bulunya sendiri bisa dipakai untuk sikat gigi, ya, kuas dan lain sebagainya. Anda kalau beli martabak hati-hati itu, jangan-jangan kuasnya mengandung bulu babi. Karena bisa jadi dia dibuat dari bulu binatang gitu ya. Nah, jadi jelas di sini bahwa apa eh, Allah telah mengharamkan babi itu jelas ada hikmahnya lah buat kita ya. Kemudian pada yang halal terdapat hikmah yang bisa dijadikan pelajaran untuk menghindarkan diri dari yang haram. Ini sudah saya jelaskan. Apa saja yang membawa kepada yang haram adalah haram. Jadi ya kalau kita meniatkan suatu untuk ibadah tapi dengan cara yang tidak baik ya sama aja. Contohnya eh, kita menyumbang gitu ya. Niatnya sih ngasih sumbangan ke fakir miskin tapi dari hasil mencuri atau dari hasil korupsi. Ya tidak bisa membenarkan sesuatu yang haram gitu kan. Niat yang baik juga tidak bisa. Bersiasat atas yang haram adalah haram. Tadi misalnya kita memanipulasi makanan itu ini halal padahal haram gitu kan. Nah, ya jelas itu dosa besar juga bagi kita ya. Kemudian menjauhkan diri dari yang subhat karena takut terjatuh pada yang haram. Ini juga prinsip ya tadi. Kalau kita menemukan suatu hal yang subhat, ya sebaiknya ditinggalkan. Tidak ada pilih kasih dan pemilah-pilahan terhadap segala sesuatu yang haram. Jadi haram itu bukan hanya untuk orang Indonesia, bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk semuanya sebetulnya ya. Kan perintahnya juga ya ayuhan nas, hai sekalian manusia. Jadi tidak ada pilih kasih untuk pemilah-pilahan terhadap sesuatu yang haram. Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Ya. Di kasus kalau kita mengkonsumsi bir, katanya kalau nggak mabuk boleh. Gitu. Ya nggak boleh, sama aja. Setetes, dua tetes, atau berapapun banyaknya, kalau kita mengkonsumsi makanan minuman yang haram, yang memabukkan, maka ya sedikitnya pun tetap haram. Walaupun hanya sebatas nyoba-nyoba saja gitu. Sekarang kan ada marak kasus bintang Jiro ya, bir yang tidak mengandung alkohol. Hampir 0% alkoholnya karena alkoholnya diuapkan, dipanaskan melalui destilasi gitu ya, sehingga kadar alkoholnya sangat rendah. Dan itu tidak memabukkan, tapi aroma birnya tetap terasa. Apakah kasus bintang Jiro ini bisa juga dihalal? Ya jelas kasusnya dia termasuk kategori homer, sedikitnya pun tetap halal. Tidak ada kata sekali karena nggak ada alkoholnya bahkan bisa dihalalkan. Dan itu menjadi prinsip dasar ya dalam penetapan kehalalan. Kemudian keadaan yang sangat terpaksa membolehkan sesuatu yang haram. Jadi, ini betul-betul kalau kita tidak menemukan makanan lain yang bisa kita konsumsi, misalnya kalau kita tersesat di satu tempat, hanya di situ ada daging babi saja atau hanya ada hewan babi, ya udah daripada kita mati mempertahankan kehidupan kita, mungkin bisa kita konsumsi hanya untuk keperluan mempertahankan hidup gitu ya, bukan dalam keadaan yang sangat terpaksa atau darurat. Nah, itu ada keringanan ya bagi umat Islam untuk mengkonsumsi yang kasus yang terakhir juga mungkin pernah jadi kemarin ya pada saat kita mengalami masa pandemi ya di tahun 2020-2021 di mana pada saat itu vaksin yang digunakan belum ada yang tersertifikasi halal, maka MUI menyatakan boleh menggunakan vaksin yang tidak halal atau yang belum halal selama itu dalam keadaan darurat. Daripada nanti COVID-nya semakin menyebar dan vaksinnya belum ada, ya pakai yang ada dulu gitu kan. Sampai kasus darurat itu tidak ada lagi, artinya dicabut gitu ya. Kalau dalam keadaan normal ya sebaiknya cari ya vaksin yang halal. Dan sekarang sudah ada beberapa industri vaksin yang sudah disertifikasi. Nah, kemudian kita lanjut ya ke sini. Ada beberapa tinjauan Al-Quran dan hadis tentang pangan yang diharamkan. Dalam Al-Baqarah 173 tadi disebutkan ya, innamal
harrama alaikumul maitata wa damma wa lahmal khinzir wa ma uhilla bih li ghairillah. Jadi diharamkan bagimu makan bangkai, darah, daging babi, ya, termasuk seluruh turunannya, bagiannya ya, hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, itu haram hukumnya karena sudah ada dalam dalilnya dalam Al-Quran. Yang kedua, diriwayatkan di dalam salah satu hadis ya, Nabi menyatakan haram bagimu mengkonsumsi binatang buas. Nah, di sini ada keterangannya ya. Binatang buas itu apa contohnya? Yaitu yang bertaring dan berkuku tajam ya, seperti harimau, singa, ular, beruang. Setiap binatang yang buas dan yang bertaring itu haram untuk dimakan. Nah, termasuk juga anjing, burung berkuku tajam ya, karnivora seperti memakan daging ya atau makan bangkai gitu ya. Rasulullah melarang setiap hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam. Tikus dan binatang yang menjijikan. Nah, ini juga ada ininya dalilnya ya. Setiap yang menjijikan itu haram. Hewan yang dilarang untuk dibunuh dan hewan yang hidup di dua alam. Nah, kategorinya yang hidup di alam itu harus jelas ya. Memang dia termasuk hewan yang betul-betul hidup di alam seperti kodok gitu ya, kan dia asalnya dari air ke darat. Buaya juga kan dia hewan yang hidup di air dan di darat, biawak dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk hewan yang diharamkan juga. Hukum diharamkannya makanan dan minuman yang memabukkan ya. Di sini ternyata ada firman Allah ya. Mereka bertanya tentang kepadamu tentang khamr dan judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat, tapi dosa besarnya lebih besar daripada manfaat. Memang sih ada manfaatnya mengkonsumsi khamr itu mungkin untuk orang-orang tertentu di daerah tertentu itu biasanya untuk menjaga suhu tubuh, tapi kan mudaratnya lebih besar, makanya Allah mengharamkan. Nah, ini juga contoh beberapa bahaya alkohol ya, bisa mengganggu fungsi hati, kemudian gangguan pernapasan, ya, kerusakan sel otak, ya, kabur penglihatan. Ini mungkin beberapa efek kalau kita mengkonsumsi minuman keras dalam jumlah yang berlebih. Ya. Dalam surat Al-Maidah disebutkan sesungguhnya khamr, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah najis dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhlah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi alkohol itu najis di sini. Ya, khamr itu najis, tidak bisa dikonsumsi. Ya, sekecil apapun itu. Kemudian di sini ada hukum diharamkannya bangkai dan darah yang mengalir ya. Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah. Darah yang dimaksud itu adalah darah yang setelah hewan itu disembelih kan biasanya ada keluar darah. Nah, itu tidak boleh dikonsumsi. Tapi kalau darah yang menempel misalnya di bagian daging misalnya kalau udah dibersihkan ya, bagian dalam kan suka ada yang warna merah itu, nah itu sisa-sisa darah itu nggak apa-apa kalau memang dia tidak bukan bukan darah yang mengalir termasuknya ya. Nah, kemudian kita juga mengenal istilah halal dengan kosher itu sebetulnya berbeda. Ya, kalau kosher itu adalah istilah dalam agama Yahudi secara umum yang artinya lawful atau clean food, ya. Boleh menurut hukum mereka atau bisa dimakan. Nah, kalau kita baca kamus ya di Eropa itu kadang-kadang kosher itu sering disamakan dengan halal. Ya. Padahal halal itu ada perbedaan lah dengan kosher ya. Walaupun ada juga persamaannya, dia sama-sama mengkonsumsi makanan yang harus disembelih ya sebelum dimakan gitu. Jadi ada proses penyembelihan. Kemudian bagi agama Yahudi mereka juga sama-sama tidak makan daging babi. Jadi ada persamaannya dengan halal gitu, tidak mengkonsumsi daging babi dan hewan harus disembelih terlebih dahulu. Juga dimatikan dengan cara dipukul, dicekik atau diterkam. Tapi perbedaannya bagi orang Yahudi ya yang kosher itu ya anggur ya seperti minuman-minuman keras, semua produk olahannya diperbolehkan. Kalau kita jelas anggur itu haram berapapun kadar alkoholnya. Terus gelatin, ya gelatin kan hasil dari produksi tulang atau kulit hewan ya. Dia gelatin dari kulit apa saja boleh dimakan. Tapi kalau untuk umat Islam, gelatin kalau terbuat dari tulang
kulit hewan yang haram ya hukumnya haram. Keju juga tanpa memandang cara pembuatannya. Kadang-kadang ada penambahan enzimnya bisa dari hewani ya, kita nggak tahu enzimnya itu berasal dari hewan yang halal atau tidak. Kalau kita tahu berasal dari yang halal, yang haram, maka tidak boleh dikonsumsi. Ya. Kemudian penyembelihan tidak ada syarat khusus. Sedangkan di dalam halal penyembelihan itu jelas. Pertama harus dilakukan oleh Muslim, kemudian membaca basmalah, menggunakan pisau yang tajam, kemudian menghadapkan hewan ke kiblat, memutus 3 saluran dan seterusnya itu syarat-syaratnya jelas ada ya. Nanti jelas. Kadang mereka penyembelihan ya pokoknya asal penyembelihan aja. Tidak ada syarat khusus ya, Mas. Nah, kemudian perbedaan lainnya adalah ada beberapa makanan yang halal dan toyib tapi tidak kosher menurut ajaran Yahudi. Contohnya kelinci ya, unggas liar ya, ikan yang tidak bersirip, yang tidak bersisik gitu ya maksudnya. Bukan bersirip ya, maksudnya kayak ikan ikan lele itu kan nggak ada sisiknya ya. Dia nggak mau makan kayak gitu. Kerang juga. Padahal itu makanan yang halal. Tapi dari ajaran Yahudi mereka tidak tidak boleh mengkonsumsi makanan-makanan gitu ya. Jadi jelas di sini bahwa halal dengan kosher itu tidak sama. Pada beberapa bagian ada yang berbeda. Terakhir ya, untuk Anda, saya minta nanti cari satu contoh produk, ya ini tugas individu, yang sampai saat ini masih kontroversial dari status kehalalannya itu masih diperdebatkan. Khususnya untuk produk pangan yang terdapat di pasaran yang sering kita temukan. Contohnya di sini ada misalnya makanan seafood ya yang mengandung kepiting ya, yang dihasilkan dari kepiting. Itu kepiting termasuk hewan yang hidup di dua alam atau tidak. Nah, ini bisa dikaji nanti apa namanya itu, tinjauan syar'inya seperti apa. Mungkin ada nggak fatwa ulamanya. Kemudian yang kedua terkait dengan kasus kopi luwak ya. Kopi luwak itu kopi yang dihasilkan dari hewan, eh, apa namanya itu, semacam musang ya, yang disebut luwak itu. Dia makan biji kopi, kemudian dikeluarkan dalam bentuk kotoran luwak ya. Kotorannya itu nanti mengandung biji kopi yang sudah terfermentasi. Katanya biji kopi dari hewan yang makan itu luwak itu rasanya akan berbeda dengan biji kopi yang diolah secara biasa. Jadi kopi luwak yang benar-benar original itu harganya sangat lumayan mahal ya, bisa ratusan ribu per kilonya. Karena memang susah untuk memproduksinya. Jadi si kopinya tuh harus dikasih makan dulu sama dimakan dulu sama luwaknya gitu. Jadi mereka harus ternak luwak gitu ya. Terus nanti tiap hari diambilin kotorannya. Nah, kopi yang sudah masuk ke dalam perut luwak dan dia sudah menempel, ada kotoran luwaknya, boleh nggak dimakan? Ini dari sisi najisnya ya. Nah, nanti bisa dibahas juga. Kemudian dulu pernah juga kasus fried chicken ya sempat heboh katanya KFC tidak halal misalnya. Kenapa yang menyebabkan tidak halal itu apanya? Apakah bahan ayamnya atau prosesnya mungkin ada penambahan bahan lain yang disinyalir dia mungkin bisa jadi berasal dari bahan yang tidak halal. Misalnya menggunakan apa katanya ayam yang digoreng, ayam fried chicken yang supaya renyah dan empuk dagingnya itu biasanya direndam di dalam eh, minuman beralkohol atau pakai pakai homer gitu ya. Apakah itu benar atau tidak? Nah itu perlu dicari juga informasinya. Ya. Kemudian juga ada beberapa contoh-contoh lain ya seperti kasus yang kemarin tuh TikTok ya sempat heboh juga tuh yang tidak disertifikasi halal. Eh, Mungkin yang terakhir Nabis ya, Nabis itu yang terbaru tuh, wine halal. Nah itu sampai dicabut sertifikasi halal. Eh, Silakan Anda cari ya dari berbagai sumber opini publik atau dari media, dari internet, dari apapun sumbernya boleh terserah. Yang penting
status kehalalan produk itu masih mungkin sebagian orang masih mempertanyakan apakah benar ini halal atau tidak. Dan Anda bahas kenapa statusnya masih kontroversial. Apa yang menyebabkan dia tidak statusnya masih subhat atau kenapa dia tidak dinyatakan sebagai produk yang halal. Nah itu Anda tulis ya dalam bentuk tugas individu tadi dan dilampirkan dengan resume perkuliahan kita hari ini. Terserah Anda mau berapa lembar ya, 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, yang penting ada. Dan tugas ini boleh juga nanti diketik ya, tidak harus dalam bentuk tulis tangan ya. Tapi saya minta setiap orang berbeda jenis makanan atau produk pangannya. Jangan sama lah, ya. Kalau bisa cari-cari produk-produk yang kira-kira berbeda. Banyak loh produk-produk makanan yang masih bisa didiskusikan ya. Nah, dari sisi kehalalan. Minggu depan kita akan diskusi terkait dengan ini ya. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, berarti Ya, untuk tugas individu sama resumnya boleh ditulis tangan juga ya? boleh. Boleh tulis tangan, boleh diketik terserah Anda. Oke, terima kasih, Pak. Nanti kalau ditulis tangan mungkin di-scan aja, dikirim scanan ya. Karena nanti Iya, baik. tugasnya akan saya minta untuk diupload di kolom tugas AIS ya. Ada lagi yang lain silakan. Bapak izin bertanya, itu Ya, untuk tugasnya berarti kumpulannya minggu depan atau hari ini ya Pak? maksimal 1 minggu, paling lambat minggu depan sudah terupload di AIS. Ya kalau mau dikumpulkan besok, lusa terserah Anda. Yang penting maksimal 1 minggu. Baik, terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu. Dan minggu depan mungkin kita akan masuk seperti biasa ya, secara offline. Karena hari ini saya ada acara aja, jadi saya nggak bisa ke kampus. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.